Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan video tutorial mengenai bagaimana sih cara memahami perbedaan antara kuesioner dengan pertanyaan tertutup dengan pertanyaan terbuka. Seperti kita ketahui bahwa kuesioner ini merupakan instrumen yang sering kita gunakan dalam penelitian survei. Dalam penelitian survei, kita bisa membedakannya dengan penelitian eksperimen. Bahwa pada penelitian survei, kita menggali data langsung turun ke lapang. Salah satunya kita menggunakan kuesioner. Kuesioner atau angket ini sangat penting keberadaannya karena ini adalah sebagai media untuk mengumpulkan data. Dalam survei ini adalah data yang dikumpulkan merupakan data cross section umumnya ya, yang langsung kita lakukan untuk penelitian survei. Adapun kalau untuk data time series, ini datanya adalah data yang sudah dikumpulkan oleh pihak-pihak tertentu yang tujuannya bukan untuk terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Untuk penelitian survei, ya di sini dapat dilakukan dengan written survey atau survei tertulis ya. Ini sering kita lihat kalau survei tertulis artinya kita menggunakan kuesioner langsung mengisi jawabannya di dalam kuesioner atau angket. Kemudian ada juga yang oral survei. Artinya kita bisa memanfaatkan media, bisa melalui by phone atau telepon. Misalkan kita menjangkau daerah-daerah yang jauh lokasinya, kita bisa memanfaatkan oral survei dengan melakukan wawancara menggunakan telepon misalkan. Ada lagi yang dinamakan dengan electronic survei ya. Jadi untuk survei elektronik ini kita bisa memanfaatkan media-media misalkan menggunakan email atau Google Form. Kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di internet. Kemudian untuk kuesioner atau angket ini sebagai instrumen dalam penelitian survei ini dapat kita lihat ada dua hal. Yang pertama adalah jenis pertanyaannya. Kemudian yang kedua adalah skala pengukuran data. Jadi ketika kita akan menyusun sebuah kuesioner atau angket, kita perlu melibatkan dua hal ini. Ke jenis pertanyaan. Apakah jenis pertanyaannya ini adalah pertanyaan tertutup? Apakah pertanyaan terbuka atau kombinasi antara pertanyaan tertutup dengan terbuka? Kemudian untuk skala pengukuran data, ini juga penting karena kita nanti akan mengumpulkan datanya dalam bentuk pengukuran apa? Apakah skalanya nominal, ordinal, interval, atau rasio. Untuk perbedaan keempat skala pengukuran ini, silakan tonton video di channel YouTube Kanada Data. Sudah ada, di situ bisa disimak dengan baik. Kita di sini fokus pada jenis pertanyaan dalam kuesioner atau angket. Seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa jenis pertanyaan ini adalah ada yang pertama ada close-ended question. Artinya adalah pertanyaan tertutup. Maksudnya apa? Dalam pertanyaan di kuesioner menggunakan close-ended question, ini adalah kita melakukan pembatasan pilihan jawaban pada responden. Ya, jadi kita menyiapkan pilihan-pilihan yang kita batasi di dalam pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan terbuka atau open-ended question. Ini adalah kita memberikan ruang yang bebas bagi responden untuk menjawab. Ya, jadi kita berikan media bagi responden untuk memberikan informasi yang responden bisa sampaikan dengan semuanya lah intinya seperti itu. Tinggal kita bagaimana tekniknya untuk menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan responden bisa menjawab dengan baik ya. Jadi kita harus runut dan sistematis. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi antara pertanyaan tertutup atau close-ended dan pertanyaan terbuka atau open-ended question. Baik, di sini untuk memudahkan, saya akan memberikan contohnya. Namun sebelum itu, jika teman-teman ingin terus mendapatkan update video terbaru dari Kanadata, silakan klik subscribe
dan aktifkan gambar loncengnya. Yang pertama adalah contoh kuesioner dengan pertanyaan tertutup atau close-ended question. Yang pertama, di sini misalkan ada pertanyaan, apakah terjadi perubahan penjualan produk setelah dilakukan kegiatan pelatihan? Kita memberikan jawaban ya dan atau tidak. Ya, jadi kita langsung di kuesioner memberikan dua pilihan untuk dijawab oleh responden, ya atau tidak. Kemudian contoh yang kedua, jika ya, perubahan penjualan produk tersebut adalah meningkat atau menurun. Jadi kita langsung membatasi meningkat atau menurun. Responden silakan memilih jawaban salah satu, meningkat atau menurun. Yang ketiga, jika meningkat, berapa persen peningkatan penjualan produk? Apakah kurang dari 5%? Apakah 5-20%? Apa lebih dari 20%? Jadi responden akan menjawab sesuai dengan kondisi yang ada. Atau kita beri jawaban juga, jika menurun, berapa persen penurunan penjualan produknya? Apakah kurang dari 5%, apakah 5-20%, atau lebih dari 20%. Jadi dari contoh ini sudah cukup jelas bahwa untuk close-ended question, di sini kita memberikan pilihan jawaban. Bisa pilihan ganda ya, seperti ini, misalkan A, B, C, D, atau tanda checklist, dan sebagainya. Yang penting kita memberikan pilihan yang ada gitu ya pada responden. Jadi tidak memberikan kesempatan responden untuk menjawab sebebas-bebasnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh kuesioner dengan pertanyaan terbuka. Ini dengan pertanyaan yang sama. Kalau tadi diberikan pilihan jawaban, kalau ini tidak diberikan pilihan jawaban. Apakah terjadi perubahan penjualan produk setelah dilakukan kegiatan penelitian? Responden bisa menjawab ya atau tidak atau apa ya, atau dikasih penjelasan tambahan. Bisa saja ya, karena ini adalah bersifat open-ended question. Kemudian jelaskan bagaimana perubahan penjualan produk tersebut. Ini juga bisa menjawab selengkap mungkin responden ya. Jadi ini bagaimana responden tersebut bisa mengeksplorasi dari jawabannya sehingga akan jawabannya lebih lengkap. Kemudian jika meningkat berapa persen peningkatan penjualan produk. Ya, gini bisa menjawab misalkan sekian persen dengan rincian ini berapa persen dalam minggu ini berapa persen. Itu kita bisa mengeksplorasi lagi. Kemudian yang keempat, jika menurun berapa persen penurunan penjualan produk. Ini juga pilihan jawabannya bersifat terbuka. Jadi tidak ada pilihan jawabannya. Maksudnya adalah memberikan jawaban secara terbuka dan bebas bagi responden. Kemudian yang ketiga adalah contoh kombinasi kuesioner dengan pertanyaan tertutup dan terbuka. Misalkan tadi nomor 1 dan nomor 2 kita memberikan batasan jawaban bagi responden. Ada pilihan jawaban. Kemudian nomor 3 dan 4 ini adalah bersifat terbuka. Jadi responden bebas menjawab ya. Jadi kita bisa menggunakan kombinasi. Jadi dalam penelitian survei ketika akan melakukan penyusunan kuesioner, jadi kita perlu libatkan jenis pertanyaannya. Apakah pertanyaan terbuka, tertutup, atau kombinasi keduanya. Kemudian tadi yang kedua adalah skala data pengukurannya. Itu juga menjadi pertimbangan. Nah, misalkan seperti ini ya. Apakah terjadi perubahan penjualan produk setelah dilakukan kegiatan pelatihan? Ya atau tidak jawabannya ya. Ini bisa saja dalam skala nominal ya. Nanti kita bisa scoring untuk bisa dilakukan analisis misalkan dijadikan suatu variabel. Ya, demikian video kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.